Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ102, Prodi Manajemen Kampus Universitas Sibrasia dengan nomor NIM 3202010102997. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro mengenai UMKM yang diampu oleh Bapak Dosen Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Pengertian UMKM. UMKM adalah jenis usaha yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompok dengan skala kecil hingga menengah. UMKM berperan penting dalam perekonomian karena menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kondisi mikroekonomi pada tahun 2023. Ada sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia. Sektor usaha mikro kecil menengah dikenal menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Lebih dari 99% dari unit usaha di Indonesia merupakan pelaku usaha mikro. Dominasi usaha mikro di Indonesia perlu didorong untuk naik kelas. Dengan naik kelas, usaha milik pelaku UMKM bisa berkembang. Pelaku UMKM bisa meningkatkan pendapatan berjejaring lebih luas dengan kolaborasi dan inovasi retail modern dan marketplace. Hal ini dapat meningkatkan akses pemasaran bagi pelaku UMKM di dalam negeri. Inovasi sangat dibutuhkan agar UMKM tetap kompetitif di pasar global. Program tersebut merupakan upaya Kementerian Perdagangan untuk menjembatani kerjasama pemasaran antara UMKM dengan retail modern. Hal ini dilakukan agar UMKM dapat memasok dan memasarkan produk lokal melalui gerai atau jaringan retail modern. Kontribusi terhadap PDB. Usaha mikro kecil dan menengah menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto PDB Indonesia. Dengan jumlah yang sangat besar, sektor ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi global. Lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM. Hal ini menjadikan UMKM sebagai sektor utama dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi UMKM pada tahun 2024. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha. Usaha-usaha ini tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan, manufaktur, pertanian, dan kuliner, kemudian fashion, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Keberadaan UMKM sangat penting, terutama di daerah-daerah yang terpencil, karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal untuk mendukung dan mengatasi permasalahan UMKM di negara Indonesia. Langkah untuk mendukung UMKM yaitu kredit usaha rakyat atau yang disingkat KUR, pinjaman bunga yang rendah bagi UMKM, kemudian bantuan modal dan bunga subsidi. Bantuan langsung kepada pelaku usaha kecil, pendanaan alternatif, mendorong investasi melalui crowdfunding dan venture capital. Pelatihan dan pendampingan penggunaan teknologi dan pemasaran digital, infrastruktur, dan akses pasar. Kemudian kondisi mikroekonomi pada tahun 2025. Pada tahun 2025, sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM di negara Indonesia menghadapi berbagai dinamika ekonomi mikro yang mempengaruhi kinerja dan
keberlanjutan. Adapun faktor yang mempengaruhi UMKM saat ini yaitu penurunan daya beli kelas menengah. Kelas menengah yang menyumbang sekitar 60% konsumsi domestik mengalami penurunan daya beli akibat inflasi dan kenaikan biaya hidup. Hal ini berdampak langsung pada omset UMKM di sektor perdagangan, makanan dan minuman, kemudian fashion, serta insentif pajak. Pemerintah memberikan kebebasan pajak penghasilan atau PPH bagi UMKM dengan omset kurang dari 500 juta per tahun, guna meringankan beban finansial dan mendukung keberlanjutan usaha. Insentif pajak tidak hanya meringankan beban UMKM, tetapi juga meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan ekonominya. Kondisi mikroekonomi pada tahun 2025 dilihat dari permintaan dan penawaran. Pada tahun 2024, aspek permintaan dan penawaran daya beli masyarakat mengalami tekanan akibat inflasi, terutama akibat berkurangnya kelas menengah dari 60 juta menjadi 47,9 juta orang. Tren ekonomi yang diamati pada tahun 2024 diproyeksikan akan berlanjut hingga tahun 2025 dengan beberapa penyesuaian berdasarkan kondisi domestik dan global. UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia meskipun menghadapi tantangan seperti penurunan daya beli dan akses pembiayaan. Kebijakan pemerintah dan investasi moneter akan memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dan mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Kemudian pada tahun 2025, dengan 60% dari total konsumsi domestik berasal dari kelas menengah, peran mereka sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Namun, pada tahun 2024, jumlah kelas menengah mengalami penurunan dari 60 juta menjadi 47,9 juta orang yang berdampak langsung pada pemerintah, daya beli, serta pertumbuhan sektor UMKM dan industri domestik. Kemudian kondisi mikroekonomi pada tahun 2025 dilihat dari permintaan dan penawaran. Pada tahun 2025, sektor UMKM di Indonesia yang diproyeksikan paling berdampak adalah sektor perdagangan, khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman, serta fashion. Daya beli kelas menengah yang menyumbang sekitar 60% dari konsumsi domestik menghadapi tekanan akibat inflasi, stagnasi pendapatan dan kenaikan pajak. Kondisi ini memicu penurunan volume penjualan UMKM di pasar lokal. Hal itu berdampak pada permintaan produksi dan penawaran barang dalam ekonomi mikro. Kemudian Kementerian Perdagangan Republik Indonesia meyakini bahwa UMKM akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia karena sektor ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan sosial dengan jumlah yang sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. UMKM dapat menjadi motor penggerak dalam menghadapi tantangan ekonomi global, terutama dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dampak isu kondisi ekonomi mikro dilihat dari konsumen pada tahun 2025. Faktor yang mempengaruhi peningkatan NPL pada UMKM cukup beragam. Salah satunya adalah terbatasnya likuiditas UMKM akibat penurunnya permintaan di pasar karena lemahnya permintaan di pasar. Hal itu berdampak pada UMKM.
dan menyebabkan penurunan permintaan konsumen dalam produk yang dipasarkan. Penurunan minat konsumen pada kelas menengah berpotensi menekan pendapatan UMKM, sementara itu meningkatnya NPL dapat menyebabkan tantangan pada UMKM. Kemudian dampak isu kondisi ekonomi mikro dilihat dari produsen. Tahun 2025, adanya lembaga keuangan kredit usaha rakyat atau yang disingkat KUR syariah memberikan berbagai manfaat bagi UMKM di negara Indonesia, terutama dalam mendukung pertumbuhan dan berlanjutan usaha yang sesuai dengan keyakinan mereka untuk tetap dapat mengakses modal usaha tanpa terbebani dengan biaya tambahan yang memberatkan atau yang disebut pinjaman berbunga. Kemudian dampak isu kondisi ekonomi mikro pada pemerintah, melihat perkembangan dari tahun ke tahun dengan fokus pada ekonomi mikro, pemerintah telah menawarkan beberapa insentif fiskal yaitu pajak penghasilan atau PPh final UMKM. Pada tahun 2013, PPh final ditetapkan sebesar 1% dari omset sesuai dengan PP nomor 46 tahun 2013. Tarif PPh final UMKM diturunkan menjadi 0,5% melalui PP nomor 23 tahun 2018 untuk meringankan beban pajak dan mendorong lebih banyak UMKM masuk ke sistem perpajakan. Subsidi dan pinjaman kredit usaha rakyat atau yang disingkat KUR yang telah disalurkan oleh pemerintah untuk UMKM. Insentif memungkinkan UMKM dapat meningkatkan likuiditas sehingga mereka dapat berinovasi dan berinvestasi dalam ekspansi bisnis. Namun, pemberian insentif pajak dan fiskal bagi UMKM tidak akan mengurangi pendapatan negara secara signifikan. Namun sebaliknya, insentif ini dapat meningkatkan pendapatan negara untuk jangka panjang. Saran dan solusi kebijakan ekonomi mikro pada tahun 2025 dengan mendukung pertumbuhan UMKM dapat menciptakan banyak peluang bagi para pelaku UMKM untuk memperluas usaha mereka, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang ikut bergabung dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional terutama di tingkat mikro. Tetapi upaya ini tidak mudah mengingat keterbatasan modal, kapasitas produksi, dan akses pasar. Kemudian peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk UMKM dalam pertumbuhan sektor UMKM yang didorong oleh insentif fiskal dapat meningkatkan konsumsi domestik dan aktivitas ekonomi yang lebih luas. Ketika UMKM berkembang, pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha dan masyarakat juga akan meningkat, sehingga pendapatan negara juga akan naik. Dengan meningkatnya kelas ekonomi, maka usaha milik pelaku UMKM juga semakin berkembang. Berikut sumber referensinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.